Om Swastiastu, Om Mano Badra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, bertemu kembali di channel Susastra Hindu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi yang tentunya sudah sering kita jumpai di masyarakat, namun kita tidak mengetahui makna atau di dalam sastra mana dijelaskan materi ini. Nah, yang kita bahas hari ini adalah catur warna. Kemarin kita sudah membahas mengenai catur asrama. Itu sudah ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat di sana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang catur warna. Nah, sebelum kita menuju ke materi, beranjak ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sebagai seorang brahmacari, sebagai seorang pembelajar. Nah, jadi segala sesuatu apapun yang kita lakukan tentunya harus kita awali dengan doa. Nah, sebagai umat yang beragama Hindu kita akan berdoa. Nah, doa yang akan kita lantunkan ini adalah doa puja Mahaguru Mantra dan doa sebagai seorang brahmacari sebelum belajar. Cakupkan tangan di depan dada. Sikap pranamasana, sikap berdoa dalam posisi yoga. Berdoa dimulai. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksa Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Nama, Purva Jatu Brahmano Brahmacari, Dharmam Wasanastapa Sudatistan, Tasma Jatam Brahmanam Brahmalestam, Dewascha Sarwa Amartana Sakama. Ya Tuhan, dalam manifestasimu sebagai Brahma, Wisnu dan Siwa, Guru Agung Alam Semesta, Guru Agung Jagat Raya, hamba memujamu, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Ya Tuhan, muridmu hadir di hadapanmu, oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Brahman yang agung, semua makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Santi, santi, santi. Baik, kita sudah panjatkan doa puja Mahaguru Mantra dan doa sebelum belajar. Nah, kita akan lanjutkan ke materi catur warna. Nah, tentunya kalian di sini sudah memahami apa itu catur warna. Nah, dari akar kata catur warna terdiri dari dua suku kata, yaitu catur dan warna. Catur artinya 4. Kemudian warna artinya berasal dari urat kata wri yang artinya pilihan atau memilih. Nah, jadi catur warna adalah 4 golongan masyarakat, pilihannya dalam profesinya berdasarkan guna dan karmanya. Nah, jadi itulah pengertian dari catur warna. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 13 dijelaskan mengenai catur warna. Nah, jadi ini petikan sloka dari Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 13. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Catur warnam yam maya sertam guna karma wibagasah tasya kartaram apimam widi akartaram awi yayam. Nah, artinya adalah catur warna aku ciptakan menurut pembagian dari guna dan karma atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Nah, jadi itulah sudah tertuang di dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Nah, kemudian kita akan lanjut mengenai sloka-sloka yang lain. Ya. Nah, jadi juga dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 1 sloka 87. Bunyinya adalah sarwa
sasya tu sargasya gutap tam sa maha yuti muka bau apa janam pertak karmanya kalpayat. Nah, artinya adalah untuk melindungi alam ini, Tuhan yang Maha Cemerlang menentukan kewajiban yang berlainan terhadap mereka yang lahir dari mulutnya, dari tangannya, dari pahanya, dan dari kakinya. Nah, jadi dalam konsep Hindu itu dijelaskan catur warna. Kelahiran dari masing-masing warna itu dalam mitologi Hindu itu dijelaskan dia lahir dari Tuhan itu sendiri. Nah, ada yang dikatakan lahir dari mulutnya, kemudian itu dikaitkan dengan kaum Brahmana, kemudian lahir dari tangannya itu dikaitkan dengan kaum Ksatria, kemudian lahir dari pahanya atau perutnya dan dari kakinya itu Wesya dan Sudra. Itu sudah kalian pahami tentunya. Nah, kemudian dijelaskan dalam Mahabharata 12:108 dijelaskan seperti ini. Nayonir napi samkara nas rutam naca santatih karanani dwijatasya wartam ewa tukaranam. Yang artinya adalah bukan karena keturunan atau yoni, bukan karena upacara semata, bukan pula karena mempelajari Weda semata, bukan karena jabatan yang menyebabkan seorang disebut Wijati, hanya karena perbuatannya lah seorang dapat disebut Wijati. Nah, itulah Wijati itu adalah orang yang lahir kedua kali. Pertama lahir di dalam rahim ibu, yang kedua lahir dalam tahap upacara atau dalam rohani. Nah, itu. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai bagian-bagian dari catur warna. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 41 dijelaskan, "Oh Arjuna, tugas-tugas adalah terbagi menurut sifat dan watak kelahirannya sebagai halnya Brahmana, Ksatria, Wesya, dan juga Sudra." Nah, pengelompokan masyarakat menjadi 4 kelas ini bukan hanya kita temukan di dalam Hindu saja. Ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tatanan sosial juga. Nah, dalam tatanan sosial, catur warna jika kita kaitkan dengan catur kasta maupun wangsa itu sangat berbeda. Kalau kasta itu berasal dari bahasa Portugis yang akar katanya adalah kes, yang artinya adalah tembok pembatas. Nah, jadi itu sistem kasta itu dibuat oleh bangsa Arya yang ingin mempertahankan dan meneruskan keturunan asli dari bangsanya. Nah, jadi itulah tujuannya. Nah, kita jangan terlalu membanggakan diri. Misalnya dalam kasta, kita dilahirkan dalam kasta yang tinggi, misalnya kita dari kasta Ksatria dulu, keluarga kita dari keturunan raja dan lain sebagainya. Kalau kita di dalam hidup ini tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang raja, jadi kita bukanlah golongan Ksatria. Nah, itu karena merupakan kasta. Kasta itu berbeda dengan warna. Warna itu berdasarkan profesinya. Nah, sedangkan kasta itu berdasarkan kelahirannya. Nah, itu sangat berbeda ya. Nah, jika kita ingin atau mau disebut sebagai golongan-golongan tertentu, misalnya golongan Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, tentunya kita harus menjalankan nilai-nilai apa yang sudah leluhur kita terdahulu jalankan. Misalnya leluhur kita sebagai seorang Brahmana, kita menjalankan profesi kebrahmanaan, kita tekun dalam kerohanian, itu kita tentunya masih dalam tahap Brahmana. Nah, itu kalau berbicara dengan wangsa ataupun kasta. Sedangkan warna itu adalah
bukan ditentukan kita lahir dari mana. Misalnya kita lahir dari golongan Brahmana, kalau kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Brahmana, nantinya kita bukanlah golongan Brahmana. Nah, jadi seperti itu. Warna itu lebih menekankan kepada profesi kita, karma, guna, ataupun karma kita. Guna artinya bakat sejak lahir. Sedangkan karma adalah pekerjaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagian-bagian catur warna yaitu yang pertama ada Brahmana warna. Nah, apa itu Brahmana warna? Adalah golongan masyarakat atau orang yang menekuni dalam hal rohani. Misalnya sebagai seorang sebagai seorang dita, kemudian sulinge. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan di dalam hal kerohanian, itulah golongan dari Brahmana warna. Nah, kemudian yang kedua yaitu Kshatriya warna. Kshatriya warna itu golongan masyarakat dalam profesinya sebagai berprofesi sebagai pertahanan negara, misalnya sebagai seorang raja. Nah, dalam visual, dalam kehidupan ini misalnya sebagai presiden, misalnya sebagai gubernur, bupati. Nah, itulah yang memberikan kesejahteraan kepada semua rakyat, itu seharusnya. Nah, kemudian golongan Waisya. Waisya itu adalah golongan pedagang, petani. Nah, yang menitik beratkan tentang memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakat berdasarkan hasil dari perekonomian. Nah, kemudian yang terakhir adalah golongan Sudra. Golongan Sudra adalah golongan dari pembantu dari tri warna tersebut. Dia membantu warna Brahmana, kemudian warna Kshatriya, dan warna Waisya. Nah, itulah ya. Nah, kemudian kewajiban dari masing-masing warna. Nah, jadi dari masing-masing warna, warna Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra itu memiliki kewajiban. Itu dijelaskan dalam kitab Mahabharata. Maharshi Bhisma telah memberikan penjelasan tentang sifat-sifat umum yang harus diikuti oleh setiap warna. Yang berarti juga untuk semua orang, ya. Jadi ini untuk semua orang juga, ya. Yang pertama itu akroda. Akroda itu artinya tidak marah, tidak cepat marah. Kita mengekang mengendalikan diri kita, ya, agar tidak cepat marah. Kemudian yang kedua ada satyam atau berbicara benar dan jujur. Kemudian ada samwibaga yang artinya adalah adil dan jujur. Kemudian yang keempat ada memperoleh anak dari perkawinan, ya. Nah, jadi jika kita memperoleh anak bukan melalui upacara perkawinan yang sah, itu juga tidak dibenarkan dalam warna apapun. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu juga sudah saya bahas mengenai perkawinan, yaitu dalam Manawada Sastra ada ya 9 sloka 96 dijelaskan Pranjanata Sriya Santam Santanartam Tasmat Sadarano Dharma Crutam Patnya Ditah Sahaditah, yang artinya adalah aku ciptakan perempuan untuk menjadi ibu, aku ciptakan laki-laki untuk menjadi ayah. Oleh karena itu perceraiannya dalam Weda aku tetapkan dan dilakukan oleh suami dan istri. Nah, jadi itu sudah jelas sekali. Untuk kita mendapatkan anak harus melalui perkawinan juga, ya. Perkawinan yang sah yang disahkan oleh hukum agama maupun hukum perundang-undangan. Nah, kemudian yang kelima yaitu berbudi bahasa yang baik. Nah, jadi kita masing-masing warna itu atau untuk semua orang itu harus memiliki harus memiliki sikap berbudi bahasa yang baik. Nah, kemudian berikutnya adalah menghindari semua macam pertengkaran. Kemudian berikutnya sarjawam, yang artinya adalah berpendirian teguh. Kemudian yang terakhir adalah membantu semua orang yang tergantung atas dirinya seseorang. Nah, jadi itulah, ya. Nah, kemudian
Dalam Sara Samusaya Sloka 63 juga menguraikan kewajiban-kewajiban umum yang berlaku untuk semua warna. Kewajiban-kewajiban itu sebagai berikut ya. Nah, jadi dijelaskan di dalam Sara Samusaya Sloka 63. Inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan. Arjawa artinya jujur dan terus terang. Arcangsya artinya tidak narcangsya. Narcangsya maksudnya mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesusahan orang lain. Kemudian hanya mementingkan segala yang menimbulkan kesenangan bagi dirinya. Itulah yang disebut narcangsya. Tingkah laku yang tidak demikian, arcangsya namanya. Dhamma artinya dapat menasehati diri sendiri. Kemudian indriyaya nigraha artinya mengekang hawa nafsu. Keempat perilaku itulah yang harus dibiasakan oleh caturwarna. Demikian sabda Battara Manu. Nah, jadi seperti itu dijelaskan di dalam Sara Samusaya Sloka 63 ya. Nah, kemudian mengenai kewajiban-kewajiban dari masing-masing warna, tentunya kalian sudah memahami dan sudah sering lihat ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari masing-masing warna? Yang pertama ada kewajiban dari Brahmana ya. Nah, Brahmana itu adalah apa? Memiliki kewajiban untuk apa? Memberikan pemahaman keagamaan ya, kerohanian terhadap masyarakat. Nah, itulah yang menjadi kewajiban-kewajiban Brahmana. Kemudian menjalankan semua perintah-perintah dari kitab suci. Kemudian memberikan pencerahan kepada semua orang. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kewajiban ksatria. Artinya adalah susunan pemerintahan atau juga perintah prajurit daerah, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi kewajiban ksatria dalam caturwarna adalah memimpin pemerintahan untuk memerlukan kekuasaan. Kekuasaan itu memerlukan kekuatan ya. Jadi bagaimana seharusnya menjadi seorang raja ya. Menjadi seorang raja itu harusnya apa? Selalu berpegang teguh dengan dharma ya. Tentunya harus mendengarkan nasihat-nasihat apa yang diberikan oleh kaum Brahmana ya. Nah, apa yang menjadi kewajiban ksatria itu sudah dipahami. Nah, kemudian seorang raja itu harus memiliki 8 sifat kedewataan ya. Atau itu sudah dijelaskan dalam Ityasa Ramayana. Jadi seorang raja itu harus memiliki 8 sifat dewa ya. Yang pertama ada dewa Indra. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti Indra. Indra itu adalah apa? Esensi dari dewa memberikan hujan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti dewa Surya. Nah, bisa kita lihat dewa Surya itu memberikan pancaran sinarnya tidak pilih kasih ya. Jadi dia memberikan sinarnya kepada semua orang. Dia tidak memandang kaya, miskin, dan lain sebagainya. Jadi dia memberikan sinar yang adil. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti dewa Bayu. Dewa Bayu itu memberikan diesensikan atau divisualkan dalam angin ya. Sifat-sifat seperti angin yang memberikan kesejukan. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti dewa Waruna. Waruna itu adalah penguasa di laut ya, sifat-sifat dewa yang memberikan apa? Yang mampu memberikan obat dan memberikan solusi ya. Jadi masyarakat yang sakit itu mampu diberikan solusi. Misalnya apa? Penyakit-penyakit yang dialami remaja, bermalas-malasan dan lain sebagainya itu harus diatasi oleh juga seorang raja ya. Nah, juga ada yang berikutnya bisa ditemukan di dalam Ityasa, dalam Ramayana, yaitu ajaran dari Sri Rama kepada Sang Wibisana. Nah, itu temukan di sana ya. Silahkan. Nah, kemudian golongan dari dari Wesya, yaitu yang berkecimpung di dalam perdagangan, profesi dalam perdagangan, pertanian, peternakan. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian kewajiban warna Sudra.
kewajiban warna Sudha itu adalah membantu dari ketiga warna di atas, warna Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Tentunya harus saling berkaitan. Nah, jadi itu tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, itu saling berkaitan. Jika salah satu warna di antara itu tidak berfungsi, maka akan terjadi kehancuran ya. Misalnya seorang raja kalau tidak ada kalau tidak memiliki pelayan, itu juga sulit ya. Kemudian begitupun dengan warna-warna yang lainnya, itu sangat berkaitan. Nah, jadi itu intinya, setiap warna itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita harus menjalankan apa yang sudah tertuang di dalam ajaran dari agama kita masing-masing. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 19 dijelaskan, Tasmat serta datam karyam karma samacarya aksato icaran karma param abnoti purusahya. Artinya adalah laksanakanlah kerja sebagai kewajiban tanpa keterikatan. Dengan melaksanakan kerja tanpa keterikatan, orang itu akan mencapai yang utama. Nah, jadi itu ya. Jadi segala kegiatan itu disebut dengan karma. Karma itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menginginkan suatu hasil ya. Jadi kita melakukan dengan tulus ikhlas. Nah, lalu bagaimana dengan pekerjaan? Kalau kita terus tanpa pamrih itu, apakah kita bekerja tidak menuntut gaji? Nah, bukan seperti itu pengertiannya. Itu pengertiannya adalah ada suatu pekerjaan yang kita lakukan sebagai ngayah ya. Jadi bukan semua pekerjaan kita lakukan hanya semata-mata untuk mencari uang. Jadi itu konsepnya ya. Jangan disalahartikan. Nah, kemudian kaum Brahmana yang tadi itu juga dijelaskan di dalam Manawadharma Sastra ya. Dalam Manawadharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 114 dijelaskan asyanu wadamaha widya brahmana meta siwa distesmi rasana madatasa siam huriat tatma. Yang artinya adalah pengetahuan suci akan mendekati warna Brahmana dan berkata, aku adalah kekayaan Anda, peliharalah aku, jangan serahkan aku kepada mereka yang tidak percaya. Dengan demikian aku akan menjadi sangat kuat. Nah, jadi seperti halnya kita membaca teks-teks suci Weda, jika kita tidak mempercayai terlebih dulu, kita harus menaruh keyakinan karena itu adalah sabda suci Tuhan. Jadi kita harus mendasari dengan keyakinan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita mengenai caturwarna cukup demikian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Karena tanhano wong swasta ayo nulus, yang artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna, titiang sinap untuk paramo santi. Om santi santi santi.